Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya semua, semangat. Semangat. Insyaallah kita pada pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita bisa melanjutkan seperti kemarin. Saya sudah sampaikan bahwa pembelajaran selanjutnya adalah mengenai smart farming. Ya, sebelumnya itu kan kita belajar tentang urban farming. Tetapi semuanya saling berkaitan ya, karena urban farming dan smart farming adalah pertanian modern. Jadi termasuk pertanian modern. Semua yang terkait dengan smart farming dengan urban farming itu adalah termasuk daripada pertanian modern. Ya. Pembelajaran kita tentunya seperti biasa ada seragam dan doa untuk silakan ke kelas untuk mempersiapkannya. Silakan nak. Seluruhnya seperti beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita belajar marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama yang masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Langsung. Pertama-tama saya mau bertanya dulu tentang smart farming tersebut. Nah, kalian kan sudah membentuk kelompok ya, masing-masing kelompok. Tanyakan dulu pertanyaan awal saya tentang smart farming ya. Nah, apa yang kamu ketahui tentang smart farming? Coba dari kelompok mana bisa? Apa yang kamu ketahui tentang smart farming? Smart farming adalah suatu konsep pertanian yang menggunakan teknologi digital dan informasi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kelanjutan produk tanaman. Ya, itu teori secara ilmiah, penanganannya secara umum. Tetapi yang saya tanyakan, apakah kamu sudah mengenal itu smart farming ya? Nah, kemudian siapa? Ya. Smart farming pertanian pintar adalah metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Ya, jadi smart farming adalah pertanian pintar yang berbasis teknologi. Nah, itu singkatnya ya seperti itu. Jadi untuk menjadi dasar pengetahuan kita untuk menuju kepada kelanjutan daripada smart farming tersebut ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajarinya. Ini ada lagi kan smart farming apa segala macam pertanian modern itu kan berhubungan dengan misalnya greenhouse. Semuanya kan berhubungan dengan greenhouse. Seperti yang kita akan perhatikan sebentar insyaallah. Itu semua berhubungan dengan greenhouse. Jadi pertanian modern itu atau apakah itu smart farming, apakah itu urban farming, itu identik juga dengan namanya greenhouse. Greenhouse. Apakah ada yang tahu tentang greenhouse? Apa itu greenhouse? Karena selama ini kalian kan sudah melihat greenhouse ya, tetapi pastinya mungkin hanya mereka-reka saja bahwa itu greenhouse begini itu ya, seperti itu. Mungkin ada yang bisa memaparkan tentang greenhouse itu, ataukah setidaknya mau menyampaikan pemikirannya tentang apa itu greenhouse? Coba ada di greenhouse, coba dipikirkan itu apa? Ini greenhouse ini yang di sana, greenhouse kita selama ini apa? Apa yang kita lakukan di sana misalnya? Ya, pembelajaran tersebut.
Jadi apa itu greenhouse? Apa saja bisa Pak sampaikan? Coba Risma. Ada Risma? Ya boleh juga ya, itu bisa dikatakan rumah tanaman, boleh. Itu apa namanya sebagai pengetahuan awal kalian ya, tidak apa-apa. Nah, kita kan nanti kan kita masuk belajar tentang materinya ya, seperti itu. Kemudian pastinya ini sudah bisa ya. Itu tanaman hidroponik, itu tanaman apa? Coba apa itu hidroponik? Kemarin sudah disampaikan tentang hidroponik ya di urban farming. Nah, apa itu hidroponik? Adalah bertanam tanpa bertanam dengan menggunakan media air atau bertanam tanpa menggunakan media tanam, tetapi media lainnya seperti misalnya media ropon, misalnya silikon, sekam boleh. Kemudian tentunya ya selama ini kita lakukan kan kita pakai styrofoam ya di sana, kita pakai media styrofoam ya. Kemudian teknik pemberian nutrisinya itu dengan cara nutrisi ya, dengan cara pemberian nutrisi secara larutan ya. Jadi dia dialirkan. Seperti sebentar nanti kita akan mengadakan sebagaimana telah kita memberi diskusi selama ini bahwa dengan penanaman hidroponik di greenhouse kita ya, ada tanaman selada. Tanaman apa yang ada di sana di greenhouse kita? Apa lagi? Ya, ada labia, ada semangka, labu madu. Nah, itulah sehubungan dengan pembelajaran kita ini, di mana ada smart farming, ada greenhouse, ada hidroponik. Nah, ini semua sangat berkaitan tiga. Kemudian urban farming. Nah, urban farming konsep yang kita pakai selama ini itulah hidroponik ya. Ada hidroponik vertikal, ada horizontal, ada hidroponik sistem ENT, ada DFT, ada hidroponik sistem rakit apung dan lain-lain. Itu adalah lingkup daripada urban farming, penerapan daripada urban farming. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang smart farming. Smart farming dengan urban farming sama-sama pertanian modern ya, seperti itu. Nah, kemudian hubungannya dengan penyiraman atau sistem pemeliharaan tanaman. Pemeliharaan tanaman itu misalnya ya, yang selama ini kita praktekkan, kita selama ini selalu menyiram ya, selalu menyiram. Kalian selalu menyiram, tiap hari pergi menyiram ya, baik di tanaman di lahan maupun di greenhouse, toh? Seperti kalian menyiram. Hubungannya dengan smart farming adalah kita mau mencari kemudahan untuk menyiram tanaman, ya. Bagaimana caranya supaya kita menyiram tanaman dengan mudah dengan penerapan sistem smart farming itu. Nah, inilah yang kita ingin praktekkan. Insya Allah sebentar, bahwa selama ini kan kita sudah merakit ya, sudah ada alatnya yang kita bisa langsung pasang saja sebentar. Kemudian kita akan mendemonstrasikan tentang penyiraman sistem smart farming, yaitu sistem sprinkler ya. Sudah lihat kan di video sebelumnya juga ada? Ya, sudah kan seperti itu. Jadi ada sistem penyiraman dengan menggunakan sprinkler. Jadi dia agak memudahkan kita untuk menyiram, tidak perlu kita langsung menyiram dengan gember apa segala macam. Nah, itu kita bisa menyiram tanaman tanpa kita langsung bergerak ya, tetapi bisa dikoneksikan dengan HP. Jadi ada timernya di mana dengan dikoneksikan dengan HP tersebut, maka kita bisa
kita akan lebih lanjut lagi untuk menyikapi ya. Nah, kemudian untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan saya akan menayangkan tentang PowerPoint tentang smart farming ya. Jadi kalian akan menyimak baik-baik tentang PowerPoint ini, tentang smart farming. Kalian bisa catat atau bisa betul-betul menyimak dengan pemikirannya apa segala macam. Kemudian nanti kita akan adakan pertanyaan lain selanjutnya ya. Jadi silakan kalian akan jadi ada PPT di sini. Saya akan menampilkan PowerPoint-nya tentang smart farming. Nah, ini dia. Sudah dapat dilihat? Ya. Jadi smart farming adalah sistem pertanian berbasis teknologi yang dapat membantu, dapat meningkatkan hasil panen secara kuantitas dan kualitas. Kemudian smart farming merupakan metode pertanian cerdas yang berbasis teknologi, dan terdapat beberapa teknologi pertanian yang digunakan, diantaranya adalah penyiraman otomatis. Ya, dan inilah cuman kita ini hanya mau praktek secara sederhana. Jadi ini kalau smart farming yang sesungguhnya adalah smart farming dengan sistem big data. Big data itu artinya dia sangat luas dan sangat besar untuk pengembangan untuk penerapannya, sangat dengan menggunakan big data ya. Tetapi di sini kita hanya menerapkan secara istilahnya secara sederhana banget, dan itu kita ambil dari permasalahan di mana permasalahan apa? Permasalahan penyiraman ya. Permasalahan penyiraman itu adalah petani selama ini dengan tanahnya yang luas, misalnya ya, dengan usaha taninya yang luas itu, biasanya mereka akan kesulitan dalam mengelola usaha taninya atau pertaniannya, sangat kesulitan di dalam hal misalnya penyiraman ya, kemudian misalnya suhu, cuaca dan sebagainya ya, dia akan kesulitan. Karena kenapa? Karena pertaniannya yang luas, sehingga kadang dia tidak bisa untuk mengelolanya sendiri. Makanya itu ada jalan di mana ada program sistem smart farming di mana bisa diterapkan dengan sistem penyiramannya yang dengan mudah. Misalnya dengan seperti tadi, dengan penyiraman sistem sprinkler misalnya, itu yang paling sederhana sekali, dan itulah yang ada di sekolah kita ini yang pernah kita rakit ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada farming presisi dan terintegrasi ya, smart farming ya, presisi dan terintegrasi. Nah, penerapan metode smart farming bukan sekedar tentang penerapan teknologi pertanian, namun kunci utama dari metode ini adalah tentang data yang terukur, apa saja yang dibutuhkan tanaman untuk mencapai hasil produksi yang optimal ya. Kemudian apa yang harus dilakukan petani? Semua pertanyaan ini bisa dijawab dengan penerapan metode smart farming seperti tadi ya. Kemudian keberadaan sensor tanah dan cuaca yang terpasang di lahan pertanian akan membantu petani dalam mendapatkan data tentang tanamannya. Kemudian data yang dapat diperoleh dari
udara dan tanah, kemudian suhu, pH tanah, kadar air, curah hujan, hingga kecepatan angin, dan data tersebut dapat digunakan petani untuk memantau kondisi lahannya ya. Ya, jadi istilahnya ini smart farming itu seperti yang dikatakan bahwa sebagai untuk mendapatkan informasi tentang keadaan cuaca dan sebagainya ya, sehingga petani akan lebih mudah untuk memantau ini. Next, untuk tanaman selada dari minggu pertama sampai minggu terakhir itu berbeda-beda, sehingga Anda harus teliti dan tepat dalam pemberian nutrisi ya. Jadi inilah kita akan melakukan nantinya pemberian nutrisi terhadap tanaman hidroponik kita ya. Kita bisa lakukan di sini masalah penyilangan itu dengan demikian melihat bahwa kesulitan kita selama ini adalah misalnya dalam hal penyiraman ya, di mana misalnya usaha tani kita itu luas atau apa, tentunya kita bermasalah dengan tenaga kerja, dengan segala macamnya, sehingga kadang untuk misalnya di musim kemarau itu tanaman itu akan sulit untuk penyiramannya ya. Dengan adanya sistem smart farming itu bisa diterapkan, yaitu dengan mengadakan suatu alat yang bisa mengontrol untuk penyiraman tersebut ya. Seperti yang kita mau praktekkan, di mana penyiraman itu kita akan laksanakan dengan sistem sprinkler. Jadi itu adalah jalan keluarnya ya, solusi yang kita dapatkan ya. Solusi yang kita dapatkan di mana kita sudah belajar tentang smart farming tersebut, di mana masalah-masalah yang kita hadapi itu dalam hal pertanian kita itu adalah masalah-masalah seperti itu ya. Dan ada contoh kecil yang bisa kita terapkan di sini, itulah yang kita akan praktekkan nanti ya. Secara singkat saja seperti tadi ya. Ya, silakan ya, silakan saja ya. Smart farming adalah teknologi yang dapat membantu petani meningkatkan hasil panennya. Ya, betul ya. Jadi itu adalah teori tentang smart farming, dan juga dia termasuk juga seperti tujuan ya. Jadi tujuannya apa tadi? Untuk mempermudah Petani. mempermudah petani dalam pertaniannya ya, seperti itu. Jadi itulah jawabannya singkat yang bisa kita ambil ya. Itulah yang bisa kita ambil. Dia sudah masuk ke teorinya, kemudian sudah ada juga tujuannya ya, seperti itu. Kemudian ada lagi yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya dan siapa yang bisa menjawab? Coba. Kalau begini. Ya, silakan. Apa manfaat dari smart farming? Ya, coba siapa yang bisa jawab? Ada tadi manfaat yang paling singkat. Coba, siapa? Ya, coba Legatul. Silakan. Coba disampaikan dulu, baiklah saya akan menjawab pertanyaan. Coba berdiri.
Ya, jadi ada namanya sensor pertanian ya, ada sensor pertanian. Nah itu semua untuk memantau. Intinya adalah mempermudah petani jalan menuju lapangannya, tetapi tadi di kelas strategi nanti saya koneksikan dulu dengan greenhouse ya. Jadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan memperkenalkan tentang penerapan hidroponik ya. Hidroponik sistem vertikal sebenarnya. Kalau di urban farming itu dia termasuk adalah sistem vertikal. Artinya kita menggunakan secara vertikal ya. Namun ini di sini saya sesuaikan dengan kondisi di sekolah di mana sebenarnya ini dia berbentuk rak ya, tetapi karena kebetulan ini kita merakit seperti ini sesuai dengan kondisi karena sudah ada yang insya Allah mudah-mudahan dapat tumbuh dengan baik ya. Ini awal daripada pemanfaatan atau penerapan daripada mata pelajaran kita sebelumnya ialah urban farming ya, yaitu penerapan hidroponik. Kita berada di greenhouse ATPH. Ini hari kita akan mengecek tentang tanamannya ya, tanaman kebetulan ini tanaman selada. Insya Allah tentunya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan baik ya, dan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal atau optimal ya. Yang ini sekarang umurnya ini kira-kira sudah berapa nah ini umurnya sekarang? Sudah masuk 2 minggu ya? Ini, iya. Ya, jadi penerapan urban farming. Nah, ini juga kita akan melaksanakan apa namanya? Pemberian nutrisi ya. Jadi ada tahapan pemberian nutrisinya. Namun sebelumnya kita akan melaksanakan dulu di greenhouse. Jadi ini contoh daripada tanaman hidroponik secara vertikal, penerapan daripada urban farming kemarin ya yang sudah kita laksanakan. Jadi ini hasilnya. Ini sudah umur 3 minggu lebih ya. Ayo, kita masing-masing ke sana semua yang tertib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk saya berada di pertanaman labu madu sistem organik ya. Dan ini sekarang sudah mulai besar semua dan sudah hampir panen. Saya hanya bisa dilihat sampai ke sana. Jadi ini nanti rencananya untuk penanaman selanjutnya kita akan menggunakan sistem penyiraman ya. Ada sistem penyiraman yang sudah kita rakit dengan proyek yang kita buat untuk merakit tentang sistem penyiraman dengan sprinkle. Jadi diotomatisasi penyiraman ya dengan mengkoneksikan dengan HP nantinya. Kemudian ada juga sistem manual ya. Ada juga sistem manual. Tetapi ini rencananya kita akan untuk pertanaman selanjutnya sistem penyiramannya nanti kita akan laksanakan dengan sistem sprinkle. Ya. Jadi ini adalah penanaman labu madu. Ini sudah mulai besar. Umur panen untuk labu madu ini sampai sekitar 90 hari ya. Dan ini sudah berkisar ini sudah besar sekali ya. Ini sudah besar sekali. Ini sudah kayaknya dia memang pertumbuhannya dia sangat baik ya. Sehingga dia lebih besar sekali.
Dan ini memang sistem organik. Kita tidak memupuk dengan apa-apa, tetapi hanya dengan sistem organik saja. Jadi ini sangat sehat, alhamdulillah, bisa dikonsumsi dengan tanpa resiko apa-apa ya. Karena ini tanpa pestisida, tanpa apapun, tidak ada sama sekali perlakuan seperti itu, tapi hanya semata-mata ditanam secara organik saja. Pupuknya hanya pupuk kandang dengan pupuk kompos. Kemudian kebetulan mungkin karena tanah di sini memang agak subur ya, sehingga alhamdulillah ini betul-betul tumbuh juga dengan baik. Demikian. Di sana lagi ada tanaman selada di greenhouse ya. Jadi ini dia kondisi tanamannya ya. Ini adalah selada hidroponik sistem DFT sebenarnya ya, yang kita selama ini sudah laksanakan. Oh ya, jadi ini coba kesini kalian semua. Kesini kalian semua. Masih semua di sini. Coba Nana perhatikan ya. Jadi demikian aplikasi daripada penyiraman sistem sprinkler. Nanti kita akan pasang lagi di sebelah sana. Ada berapa sprinkler itu? Ada 5 sprinkler. Kemudian di luar itu untuk penanaman labu madunya nanti kita akan pasang juga semua dengan sprinkler untuk penanaman selanjutnya. Jadi kuncinya di sini kita akan melaksanakan penyiraman secara sprinkler baik di greenhouse maupun di luar lingkungan sekolah kita ya. Nah itu, dan itu adalah contoh daripada yang ada di sini yang kita sudah buat dan sudah kita rakit, dan ini akan diaplikasikan selanjutnya. Dan ini terkoneksi dengan HP, terkoneksi dengan smartphone mengenai timernya, waktu penyiraman dan kecepatannya ya. Ini terkoneksi dengan HP. Smart Pamin. Nanti kita akan selanjutnya untuk merakit lagi kembali dan memasang di bagian-bagian yang kita butuhkan, termasuk di luar itu tentang tanaman selanjutnya yang kita akan bisa tanam ya untuk penyiraman selanjutnya. Nah ini kondisi tanaman selada kita. Nah ini akan dilaksanakan sistem pemberian nutrisi ya, akan dilaksanakan pemberian nutrisi tahap terakhir. Kita akan memberikan dosis sesuai dengan tahapan masing-masingnya. Nah, ya coba ya. Sudah. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke tandon penampungan nutrisi. Nutrisi yang kita akan berikan ada nutrisi A dan ada nutrisi B. Ini akan kita campurkan, kemudian kita ukur pH-nya, kemudian ukur ppm-nya untuk kita bisa menentukan dosis yang kita akan berikan ya, sesuai dengan tahapan pemberian yang harus kita laksanakan hari ini. Nah ini penambahan nutrisi. Sebelumnya itu ada langkah-langkahnya yang kita bisa lakukan. Ya. Ya, semua ke sini. Ya, jadi kita akan menambah nutrisinya sesuai dengan umur tanaman yang ada di dalam itu. Ya. Tanaman dalam itu berumur 1 bulan. Ya, sudah 4 minggu. Jadi kurang lebih lagi 2 minggu Sudah panen. itu. Ya. Sebelum kita menambah nutrisi, kita harus ukur dulu. Ya. Apa keadaan nutrisi atau kekentalan nutrisi yang ada di tandon ini. Coba diperhatikan ya, nanti sebentar kamu akan Oh, ini menandakan 800. ya. 800. Nah, kita membutuhkan nutrisi dalam itu sudah harus maksimal karena umurnya juga sudah hampir panen. Ya. Jadi kita harus tambah menjadi 1000 ppm. Ya. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, nutrisi B kita kasih. Ya, ini nutrisi B. 1 cangkir. Ya, 1 cangkir. Nah, kemudian nutrisi A juga kita berikan 1 cangkir. Ya. Baru kita aduk-aduk di bawah supaya Ambil pengaduk nak. dia bercampur di bawah. Ikram, balik ikram. Itu pengaduk itu, yang pipa itu. Pipa ya. Biar Pak dia ngaduk Pak. Itu ke Pak.
pengaduknya ini. Ya, coba diaduk. Kau aduk. Jadi itu kita aduk supaya tercampur ya dengan baik sehingga konsentrasinya bisa terukur dengan maksimal. Jadi ada tadi nutrisi A dan nutrisi A dengan nutrisi B. Nah ini apa namanya pengukuran TT-nya yang untuk terakhir itu adalah 800. Ya. 800. Kemudian Naikkan 1000. kita akan mau naikkan sampai 1000 karena sudah menjelang panen. Jadi memang harus ada penambahan nutrisi sesuai tahapan umur tersebut. Nah, setelah itu kita ukur kembali tadi dari 800 kita akan ukur kembali. Nah, dia sudah naik menjadi 1000. Ya, sekarang 100. ya sudah naik menjadi 1000. Tetapi ini kan seiring dengan pemberian airnya Pak ya, jadi nanti akan Tambah air sedikit. sudah Pas nanti 1000. ya pas 1000. Ya. Jadi konsentrasinya itu sesuai ditambahkan dengan air ya. Ada terus penambahan dengan air. Aman, selada yang telah kita beri nutrisi ini tetap kita pelihara sampai betul-betul panen ya. Tetap masih kita pelihara secara rutin, kita ini cek, kemudian sudah menjelang panen ya, sudah hampir panen. Nah demikian untuk hari ini untuk praktek kita. Ada 2 praktek, kesimpulannya adalah penyiraman secara sprinkle, kemudian pemberian nutrisi hidroponik ya, sesuai dengan tahapan umurnya tanaman tersebut ya. Jadi umur tanaman tadi adalah sudah 4 minggu. Kemudian sistem penyiraman tadi kita laksanakan di greenhouse karena memang untuk sementara ini memang kita belum pasang untuk di lahan, tetapi untuk selanjutnya kita akan memasang di lahan. Dan kemudian seterusnya lagi kita akan terus untuk berinovasi untuk memberikan suatu kemudahan bagi pertanian kita dan khususnya di lingkungan sekolah kita ini sebagai edukasi buat kita semua, baik guru maupun siswa terutama ya. Nah demikian hari ini saya ucapkan terima kasih semuanya telah hadir untuk melaksanakan praktek ini. Kami tutup dengan kita masing-masing menutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.